kali teman-teman yang di video sebelumnya sering nanyain itu mesin jahitnya apa, terus juga harganya berapa, terus fungsinya apa aja. Ini aku sekalian review. Mesin jahit yang kupakai itu tipenya Singer Fashion Made. Itu bisa langsung kalian cari di marketplace. Untuk harganya ini aku udah beli sekitar 4 atau 5 tahun lalu, itu sekitar 2,8 juta. Kalau sekarang aku nggak tahu ya harganya berapa. Dan secara fungsi semuanya masih normal, semuanya masih bagus. Kemudian dari mesin jahit ini punya banyak banget fitur yang kalau misalnya kalian penjahit pemula, kalian nggak butuh mesin jahit tambahan. Dengan ini semuanya udah cukup. Ketika kalian beli, yang kalian dapat itu udah semuanya udah dari dapat dusnya, kemudian isinya, dan ini juga gampang banget kalau misalnya kalian mau jalan-jalan kalian bawa bisa. Terus juga ada covernya nanti, kemudian juga segala macam kabel-kabelnya ada. Nah, untuk pemula aku saranin memang pakai ini. Ini untuk pola jahitan. Mesin jahit Singer Fashion Made ini punya 32 jenis jahitan. Yang paling sering kita pakai pasti yang ini ya, ini yang jahit lurus biasa. Lalu ini ada, biasanya aku kalau obras pakai yang ini, yang merah ini. Ini biasanya aku obras, tapi kan jahitannya kan renggang-renggang. Nah, itu aku mainkan di nanti kerapatan jahitannya. Ada tombolnya lagi. Terus yang sering lagi ku pakai itu biasanya ini. Ini tuh kayak kemarin kalau misalnya kalian lihat sarung bantal sofaku, itu aku bikin di pinggirannya model seperti ini. Kemudian untuk neci biasanya juga aku pakai model ini. Ini kan biasanya obras, tapi neci juga pakai ini. Cuman bedanya kerenggangannya sama, ya kerenggangannya aja sih aku bedain. Dan untuk yang ini untuk lubang kancing. Kalian nggak sih kalau misalnya kalian mau masang kancing kan harus ada yang seperti ini untuk masukin si kancingan. Nah, ini bisa fasilitasnya di sini. Ini baru jenis jahitannya aja. Lalu kita naik ke atas. Ini itu kerenggangan jahitan. Jadi kalau misalnya yang normal aku pakainya jahit normal itu sekitar 3 atau 4. Cuman biasanya kalau kayak neci gitu-gitu, nih aku taruhnya di 1,5 atau 2. Ya kalau obras di situ. Nah, untuk 0 atau 1 itu sekitaran bikin kancing begini deh. Tapi aku lupa. Nanti di review ulang ya. Terus kita punya ini kerapatan jahitan. Bukan kerapatan benang. Jadi benang itu mau longgar apa enggak di sini. Nah, normalnya sih 4, aku jarang sih otak-atik ini. Yang ini emang normalnya di 4. Kalau misalnya kalian pakai mesin jahit yang lama, kalian kan pakai maju mundur gitu kan. Kainnya diputer terus untuk ngunci, mundurin lagi. Kalau pakai ini nggak usah, kalian cuman tekan ini, nanti jahitannya udah otomatis mundur. Ditekan mundur, kalau dinormalin berarti jalan maju ke depan. Kalau dipencet berarti mundur untuk ngunci. Terus ini untuk pasang skoci. Jadi biasa kalau normal benang kan di sini, lurus ke sini ke jahitan. Kalau mesin jahit yang dulu aku pernah punya itu harus dibongkar, terus nanti naruh skocinya di sini apa segala macem. Tapi kalau ini ngisinya bisa cuman dipasang nanti jarumnya di sini, keisi di sini. Terus kalau udah diisi tinggal dipindahin ke tempat skocinya, ada di sini. Ini skocinya. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya ini aku belum ya. Aku buka dulu ya. Mesin jahit ini juga dilengkapi fasilitas untuk memasukkan benang secara otomatis ke dalam jarum. Kalau dulu banget kalian mungkin punya jarum terus kalian basahin, masukin begini manual kan, susah, betapa susahnya itu. Aku coba hidupin ya biar gak sakit mata. Katanya kalau jahit malam-malam bikin sakit mata. Di ini ada lampunya, terus cara masukin benangnya nggak begini kalau pakai ini. Bisa juga sih begitu, cuman ada fasilitasnya lebih mudah lagi. Ini aku mau coba cara masukin benang ke dalam jarum.
jadi kita cuma ngikutin arah aja. Nah udah, sampai di sini udah kan, tutup lagi. Nah gunanya si yang ini udah kita pasang tadi, tinggal diturunin aja jarumnya. Udah, ini udah ketarik, ini keambil. Udah selesai nih, benang atas dan benang bawahnya udah kena. Terus kan benangnya kan gak rata nih. Ini ada satu lagi nih di sini sebelah kanan. Tinggal diginiin untuk mutus benang. Nah, nggak usah nyari gunting, udah kelar. Simple kan kalau pakai fashion mat. Jadi satu untuk semua udah bisa. Dan ini kalau misalnya kalian mau melihat mesin jahitnya secara utuh, ya udah ya ini. Ini juga bisa dicopot nih, aku lupa jelasin. Ini tuh semacam kotak apa gitu ya, perkakas nih. Isinya itu semacam ya kita mau nyimpan apa aja, tapi alat-alat untuk bongkar baut ini ada. Kalau misalnya macet segala macam ininya, skocinya bisa kita bongkar di sini. Terus juga ada beberapa peralatan lainnya yang memang bawaan dari mesin jahitnya. Biasanya sih aku cuman tambahin jarum ini ditaruh situ biar gampang nyarinya kalau misalnya patah. Terus mungkin kalian suka, aduh gimana ya kalau misalnya nanti bahan yang dijahit itu berat atau tebel itu gimana? Bisa, ini masih sanggup nih, mesin jahit ini masih sanggup. Paling kalian mainin di jenis jarumnya, nomor berapa gitu khusus kalau untuk kain berat. Sejauh ini aku pakai 4 tahun, ini nggak manja sama sekali sih. Dan pas beli emang garansi 1 tahun. Selama 1 tahun itu ada memang kerusakan 1 kali. Kerusakan 1 kali itu waktu itu aku ngobras kan berarti pakai tipe jahitan yang ini. Terus juga aku pakai tipe yang ini kerapatannya pakai yang 1. Dan itu aku benar-benar ngebut karena waktu itu aku bikin sekitar 50 pieces baju dengan model yang sama. Jadi memang pas ngobras itu dalam satu waktu banyak, dan itu bikin mungkin dia panas apa gimana, kadang-kadang mesinnya panas terus error waktu itu. Tapi itu cuma 1 kali, selebihnya kalau misalnya ngejahit biasa aman-aman aja. Ini untuk tempat, aduh sebentar, jompo. Ini untuk benang, tempat benang biasa. Terus di sini kalau mau naruh cadangan benang, di sini tempat skoci kalau mau ngisi skoci. Ini udah ada kejelasannya nih kalau mau ngisi benangnya ke arah sini, ini isi. Terus kalau ke arah menjahit, benangnya ke sini udah ada nih alur-alurnya nih sini. Ini udah semuanya. Ini untuk muter naik turunin benang. Terus ya ini pakai listrik ya, ini sini hidupinnya di sini. Mana sih ada? Aduh, keinjek lagi nih gasnya. Mana ya? Nih di sini. Nih. Ya aku pencet ya. Tutup. Ini. Begini, sekian review mesin jahit, semoga bermanfaat. Dan kalau mau beli, saranku memang beli aja, jangan ragu-ragu. Kalau misalnya memang niat ya nggak apa-apa, nggak akan rugi juga. Bahkan kalau dihitung-hitung uang 2.800.000 itu pasti udah balik berkali-kali lipat selama 4 tahun ini. Jadi semangat semuanya.